bisa dong begitu. Itu pertanyaan gue nggak. Coba dia tanya sama Kak Fitri, ya. Gue mau pansos gak sama dia. Bahkan gue bilang sama Kak Fitri, Kak, gue nggak mau dikait-kaitkan dengan Nikita. Ya, gue nggak pernah gabung-gabung ini itu, nggak pernah. Diajak-ajak untuk kongko kah apa, nggak pernah mau. Gue tahu diri, gue sangat tahu diri. Porsi gue di mana. Paham? Nggak bisa kalian bilang nggak usah dibahas, jangan diladeni, nggak bisa. Aku juga punya harga diri. Paham ya? Sebelum gue itu, walaupun gue tidak terkenal, tapi gue sudah tersertifikasi di platform manapun. Gue sebagai influencer sosial politik, di mana gue adalah konten kreator wanita terbaik di isu sosial politik. Kalau gue kayak gituin, ya tai aja gitu loh. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu bahwa Fitri Salhuteru yang membawa Zanzabela untuk dekat kepada Nikita Mirzani saat persidangan kasus Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Namun lambat laun hubungan antara Zanzabela dengan Nikita Mirzani akhirnya pecah karena Zanzabela mendukung Bunda Korla dan mengkritik Nikita. Nikita tidak terima dan bahkan ngamuk ke Fitri Salhuteru. Kenapa dia bawa-bawa Zanzabela? Disinilah kemudian Zanzabela akhirnya mengadu ke Fitri Salhuteru soal hubungannya dengan Nikita Mirzani. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nggak bisa dong begitu. Itu pertanyaan gue nggak. Coba dia tanya sama Kak Fitri, ya. Gue mau pansos gak sama dia. Bahkan gue bilang sama Kak Fitri, Kak, gue gak mau dikait-kaitkan dengan Nikita. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Zanzabela kepada Fitri Salhuteru. Jelas dia sejak awal mengatakan dia tidak mau dikait-kaitkan dengan Nikita Mirzani. Sejak awal dia sudah bikin pagar untuk tidak dituduh pansos kepada Nikita Mirzani. Dan itu sudah dikatakan kepada Fitri Salhuteru. Gue gak pernah gabung-gabung ini itu, gak pernah. Diajak-ajak untuk kongko kah apa, gak pernah mau. Gue tahu diri, gue sangat tahu diri. Porsi gue di mana. Nah, begitulah. Bahkan dia mengatakan dia tahu diri. Dia tidak ingin Nikita menganggapnya sebagai orang yang pansos terhadap kasusnya. Karena itulah sejak awal dia menjaga jarak kepada Nikita Mirzani. Dan memang dia taunya adalah Fitri Salhuteru. Tapi kemudian saat Nikita membongkar aib Bunda Korla, dia pun punya alasan untuk mengkritik Nikita Mirzani. Karena dia memang sejak awal tidak mau mendompleng nama Nikita Mirzani. Paham? Nggak bisa kalian bilang nggak usah dibahas, jangan diladeni, nggak bisa. Aku juga punya harga diri. Paham ya? Sebelum gue itu, walaupun gue tidak terkenal, tapi gue sudah tersertifikasi di platform manapun. Gue sebagai influencer sosial politik, di mana gue adalah konten kreator wanita terbaik di isu sosial politik. Nah, begitulah. Kangku Zanzabela, standar pembahasannya bukan soal orangnya. Bukan dia senang atau tidak senang kepada siapa. Tapi yang dibahas adalah soal hukumnya, soal kebenarannya, bukan soal kedekatannya. Jadi, kalau orang yang dekat dengan dia pun salah, maka dia akan speak up di media. Karena dia merupakan influencer dan sudah mendapatkan influencer dengan konten sosial politik terbaik menurutnya. Karena itulah saat Nikita dianggap oleh dia terdolimi, maka dia akan speak up. Tapi saat Nikita mendolimi orang lain, dia juga akan speak up.
Sayangnya, Nikita tidak terima dan akhirnya melakukan konfrontasi dengan Tengku Zanzabila sampai memfitnah dia. Memfitnah narkoba dan juga dipecat dari sahabat polisi Indonesia. Karena itulah, karena sudah menyangkut fitnahan pribadi, maka dia pun mengajukan laporan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik kepada Nikita Mirzani ke kepolisian. Kalau gue kayak gituin, ya tai aja gitu loh. Polisi aja nggak mau nganggap dia kan dikeluarin dari sahabat polisi. Terus setiap dia story apa tentang ngebelain gue nggak pernah repost, sakit hati, nyeri hati, emang enak. Dah, gue cuma mau bahas sampai situ aja. Betina, katanya nggak mau nyenggol gue, tapi lu senggol-senggol gue juga, nggak konsisten lu. Udah gitu, pernyataannya fitnah lagi. Kayak gini, mau kalian jadikan panutan, kayak gini, nggak ada berita kebenaran dari mulutnya, fitnah semuanya, ya. Contohnya nih, lihat ya, kata dia gue itu dipecat sama sahabat polisi Indonesia, padahal gue itu mengundurkan diri. Terus katanya kebanyakan pakai narkoba. Gue yakin. Hei, berkacalah sama dirimu ya. Dia sakit hati gara-gara nggak gue posting-posting. Kesalahan terbesar dalam hidup gue itu adalah tulus kasihan mendukung elu waktu lu dibui. Ya, lo tuh nggak pantas disandingkan dengan manusia yang rata-ratanya bernurani dan berakal. Nggak bisa dong begitu. Itu pertanyaan gue nggak. Coba dia tanya sama Kak Fitri, ya. Gue mau pansos gak sama dia. Bahkan gue bilang sama Kak Fitri, Kak, gue nggak mau dikait-kaitkan dengan Nikita. Ya, gue nggak pernah gabung-gabung ini itu, nggak pernah. Diajak-ajak untuk kongko apa, nggak pernah mau. Gue tahu diri, gue sangat tahu diri. Porsi gue di mana. Paham? Nggak bisa kalian bilang nggak usah dibahas, jangan diladeni, nggak bisa. Aku juga punya harga diri, paham ya? Sebelum gue itu, walaupun gue tidak terkenal, tapi gue sudah tersertifikasi di platform manapun. Gue sebagai influencer sosial politik, di mana gue adalah konten kreator wanita terbaik di isu sosial politik. Kalau gue kayak gituin, ya tai aja gitu loh.